Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan berbicara tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang difitnah oleh seorang ulama Indonesia yang bernama Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ditulis oleh Abu Ubaidah Al-Athari. Siapa tidak mengenal nama Ibnu Taimiyah, seorang tokoh ulama yang telah berjuang untuk Islam dengan lidah dan pedangnya. Dengan lidah tuh dengan keilmuannya, kepandaiannya dia dalam berhujah, dan dengan pedangnya bagaimana sejarah Ibnu Taimiyah memberantas pasukan melawan bangsa Tartar di zamannya yang menyerang agama Islam. Begitulah Ibnu Taimiyah membela agama Islam dengan pedangnya. Keharuman namanya semerbak dikenang generasi selanjutnya. Benar, siapa itu tidak mengenal Syekhul Ibnu Taimiyah? Sampai hari ini saja banyak sekali orang-orang yang menggunakan, ulama-ulama yang menggunakan kitab-kitabnya menjadi rujukan untuk menambah khazanah keilmuan di dunia Islam saat ini. Hampir-hampir sejarah Islam tidak pernah melupakan nama beliau, sekaligus karangan-karangannya yang menyebar di seluruh pelosok dunia. Semua kalangan mengakui keilmuan beliau, baik kawan maupun lawan. Tuh, kalau kita baca sejarah Ibnu Taimiyah, bagaimana lawan-lawannya itu, baik dari orang-orang sufi, orang-orang tariqah di zamannya yang mengakui, bahkan hingga wafatnya orang-orang pada berkumpul untuk menghormati jenazahnya setelah kewafatannya. Apalagi teman-temannya, banyak sekali ya ulama-ulama yang menjadi murid-muridnya juga tuh, banyak tuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, itu banyak ulama-ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu ulama-ulama yang menjadi teman Ibnu Taimiyah. Hal itu tidak lain kecuali disebabkan kecerdasan dan keenceran otaknya, keluasan ilmunya, kejeliannya, dan kehebatannya, sehingga beliau mampu mengungguli para pembesar ulama lainnya. Ini semua tidak dapat dipungkiri kecuali oleh segelintir manusia yang bodoh dan jahil. Mereka tidaklah berdiri di atas hujah, melainkan hanya kerancuan yang mereka sendiri pun tidak mengetahui isi dan maksud perkataan mereka. Jika kita pahami orang-orang yang anti dengan Ibnu Taimiyah, kita lihat saja orang-orangnya di zaman ini. Seperti ada seorang ulama yang mengatakan yang enggak-enggak, yang aneh-aneh terhadap Ibnu Taimiyah, yang fenomenal seperti Buya Ar-Razi. Jika kita pahami
perkataan-perkataannya itu membuat kita bingung sebenarnya beliau ini bagaimana beragamanya, dengan memuji-muji dengan mengatakan yang jika orang non muslim menyembah Nabi Isa itu dikatakan bertauhid. Di sana saja kita bisa tahu kapasitas beliau. Memang wajar membenci Ibnu Taimiyah jika pemahamannya seperti itu. Tetapi yang penting mereka sebarkan dan tebarkan begitu saja dengan kejahilan dan kesesatan yang keterlaluan. Sungguh mereka amat jauh dari ilmu dan keadilan. Memang sebagai tokoh ulama sepertinya sangatlah wajar bila mendapatkan tuduhan dan celaan. Sebagaimana panutannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tabah menerima berbagai celaan di dalam menegakkan al-haq. Syekh Masyhur bin Hasan Salman mengatakan, para pencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat banyak sekali. Nenek moyang mereka sangatlah populer bagi orang yang mau membaca kitab-kitab para ulama kita. Dan bibit mereka pun telah berkembang di sekitar kita sekarang ini. Mereka tidak membicarakan selain celaan kepada Ibnu Taimiyah beserta orang-orang yang sejalan dengannya dari kalangan para sahabat, tabi'in serta orang-orang yang berjalan di atas petunjuk mereka. Jika kita berbicara tentang pendapat Syekh Mansur ini tepat sekali ya. Karena bagaimana orang-orang yang pencela, pembenci terhadap Ibnu Taimiyah hingga sekarang berkembang bibit-bibitnya seperti rasa dendam, pemahaman bagaimana seorang Ibnu Taimiyah ini lenyap dari muka bumi ajaran-ajarannya, berbondong-bondong bekerja sama secara masif. Bagaimana karya-karya beliau ini dikuburkan, ditiadakan, dihilangkan. Usaha-usaha mereka amat sangat terorganisir. Sesungguhnya penyebab permusuhan yang mereka lancarkan hanyalah karena akidah yang sahih, yaitu ketika mereka tidak sanggup berhadapan langsung dengan al-haq, mereka pun menganggap bahwa dengan mencela tokoh-tokoh pembela kebenaran lebih mudah untuk melunturkan al-haq itu sendiri. Benar banget itu. Jika kita membaca sejarah Ibnu Taimiyah di zamannya, nggak ada satupun ulama yang pernah menang dengan Ibnu Taimiyah dalam berdebat, baik perkara akidah, perkara ibadah, dan perkara agama lainnya. Itu jelas. Para pembenci Ibnu Taimiyah ini, jika kita pahami, itu setelah beliau wafat jauh baru berani menulis, mencela, mengkritisi karya-karya Ibnu Taimiyah. Di waktu Ibnu Taimiyah masih hidup, tidak ada satupun yang pernah menang dan berani menatap atau melawan Ibnu Taimiyah. Maka jangan heran jarang seorang tokoh di abad ini, tokoh filsafat atau tokoh apapun, mau berbicara tentang Ibnu Taimiyah. Jika kita lihat tokoh filsafat seperti Bapak Fakhruddin Faiz, kalau kita lihat itu beliau semua menceritakan kisah tokoh-tokoh dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, Umar bin Khattab, Ibnu Athaillah,
Socrates, Plato, Ibnul Qayyim, Al-Jauzi. Tapi jika berbicara Ibnu Taimiyah, dia tidak akan mau, karena ya beliau tahulah siapa itu Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang mengambil atau menerima karangan-karangan Ibnu Taimiyah dan siap membelanya ini hanya kalangan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ilmiah, orang-orang yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Beliaulah, merekalah yang pasti membela-bela beliau. Sesungguhnya penyebab permusuhan itu yang melancarkan hanyalah akidah yang sahih, benar. Hal tersebut telah mereka lakukan dengan berbagai cara di setiap tempat dan kesempatan, baik melalui penyebaran kitab, tulisan, kedustaan maupun tuduhan. Nah, ini salah satu contoh buku yang berisi tuduhan dan celaan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah buku yang berjudul Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Keberaniannya menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat mengejutkan kita. Lebih mengejutkan lagi, penulis tersebut seringkali meminjam nama Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, sangatlah baik sekali sebelum memasuki pembahasan, kami kutipkan terlebih dahulu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Sebab banyak sekali orang maupun golongan mengakuinya, padahal amalan-amalan mereka jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya Al-Fasl fil Milal wan Nihal, juz 2 halaman 271, yang dimaksud ahlu sunnah adalah ahlul haq dari kalangan para sahabat dan setiap orang yang menempuh jalan mereka dari kalangan para tabi'in, ahlu hadis, dan para fuqaha dari generasi ke generasi hingga pada zaman kita ini. Demikian pula orang awam yang mengikuti mereka, baik di belahan timur maupun barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Inilah pengertian dari Imam Ibnu Hazm, seorang ulama Andalusia mendefinisikan siapa itu ahlu sunnah. Dialah kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian pula orang awam, orang sesudahnya yang mengikuti mereka. Jadi standar Ibnu Hazm membicarakan siapa itu ahlu sunnah wal jamaah adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, menerangkan definisi ahlu sunnah dalam Majmu' Fatwanya jilid 3 halaman 375, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah serta apa yang menjadi kesepakatan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi pendapat Ibnu Hazm dan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah sama cara mereka mendefinisikan ahlu sunnah wal jamaah. Beliau juga berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata dalam Majmu' Fatwanya juz 3 halaman 346, barang siapa yang berkata dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' Salaf, maka dialah ahlu sunnah. Pada kesempatan ini kami akan mencoba menyingkap kedustaan-kedustaan yang terdapat dalam kitab I'tiqad
Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas halaman 270 sampai 307 pada judul Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan fatwa Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi artikel ini yang saya baca ini, seorang ustadz menyingkap kedustaannya buku karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas berkaitan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah di dalam buku Kiai Haji Sirajuddin Abbas halaman 270 sampai 307. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang jauh dari sifat menolak kebenaran dan jauh pula dari sifat yang dikisahkan Allah dalam kitabnya. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Pasal 1 Mazhab Ibnu Taimiyah dalam Istiwa halaman 270 di dalam buku Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ibnu Taimiyah memfatwakan bahwa Tuhan duduk bersila di atas arsy serupa dengan duduk bersilanya Ibnu Taimiyah sendiri. Faham ini beberapa kali diulanginya di atas mimbar Masjid Bani Umayyah di Damsyik, Syria dan di Mesir. Tanggapan sang ustadz, penulis tidak menerangkan sumber riwayatnya. Jadi Kiai Haji Sirajuddin Abbas itu tidak menerangkan sumber riwayat perkataannya itu berkaitan Ibnu Taimiyah yang mengatakan persoalan yang beliau tulis di halaman 270. Dari manakah penulis menukil perkataan itu? Di kitab apa dan siapa pengarangnya? Semua pertanyaan itu selalu terngiang-ngiang di telinga kita yang tentunya membutuhkan jawaban. Kami katakan, beliau nih mengatakan, Maha suci Allah dari apa yang dituduhkan. Sesungguhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat jauh dari tuduhan seperti ini. Bagaimana tidak? Perhatikanlah perkataan beliau berikut ini baik-baik, lalu bandingkan dengan tuduhan penulis ini. Beliau berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata demikian juga apabila ada seorang yang menjadikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan sifat makhluknya, seperti mengatakan istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan istiwa makhluknya, atau turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan turunnya makhluk, maka orang ini mubtadi', ahli bid'ah, sesat dan menyesatkan. Karena Al-Quran dan As-Sunnah serta akal menunjukkan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dalam segala segi. Tuh perkataan. Lihatlah wahai saudaraku, alangkah jelasnya perkataan yang bagus ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Masih di halaman 270 dilanjutkan, setelah pernyataan soal di atas ditambah lagi dengan perkataan Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Jadi katanya Ibnu Taimiyah boleh digolongkan kaum Dhahiriyah, yaitu kaum yang mengartikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi secara lahirnya saja. Jawaban sang ustadz, ya boleh-boleh saja Tuan golongkan Ibnu Taimiyah kepada kaum Dhahiriyah. Tapi apakah Ibnu Taimiyah salah dan sesat karena dia termasuk kaum Dhahiriyah? Jika Tuan menyalahkan Ibnu Taimiyah karena dia mengartikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah secara lahirnya saja, maka Tuan juga harus menyalahkan ulama-ulama salaf pendahulu Ibnu Taimiyah yang telah sepakat mengartikan ayat-ayat dan hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala
secara dohirnya. Kami nukilkan di sini 2 penukilan saja. 1. Walid bin Muslim berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad tentang hadis-hadis masalah sifat. Mereka semuanya mengatakan kepadaku, jalankanlah sebagaimana datangnya, tanpa takyif, menggambarkan bagaimana atau bentuknya. 2. Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar berkata, seluruh ahlu sunnah telah bersepakat untuk menetapkan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta mengartikannya secara zahirnya, tetapi mereka tidak menggambarkan bagaimananya atau bentuknya sifat-sifat tersebut. Adapun Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengartikannya secara zahirnya. Lucunya mereka menyangka bahwa orang yang menetapkannya termasuk musyabbih, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Cukuplah 2 nukilan ini saja. Kalau kami turunkan seluruh perkataan salaf dalam masalah ini, maka akan terlalu panjang. Inilah pendahulu Ibnu Taimiyah, yaitu ulama-ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Lalu siapakah pendahulumu, wahai tuan? Maksudnya tuan Kiai Haji Sirajuddin Abbas tersebut, maksud ustadz ini. Tunjukkan siapa ahlu sunnah yang tidak mengartikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara dohirnya. Demikianlah bantahan pembelaan seorang ustadz dalam halaman 270. Episode berikutnya saya akan menjawab halaman 271 buku yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari video ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.